episode sebelumnya, Gla menyuruh Kim membersihkan bengkelnya. Kim menuruti perintah Gla dan membawa stafnya untuk membersihkan bengkel Gla. Sementara itu, Kim membereskan kamar Gla yang berantakan. Kim mendapati sebuah pil yang jatuh. Kim mencari tahu di internet tentang pil itu. Pil itu adalah obat penenang bagi yang susah tidur. Kim teringat saat Gla memberitahu selama bertahun-tahun dia takut untuk tidur karena dia tidak bisa membedakan mana mimpi buruk dan mana yang kenyataan. Kim semakin merasa bersalah. Kim menyuruh bibi itu mencuci pakaian Gla dan Kim hendak bekerja, tapi tiba-tiba Ibu Asia datang. Menyadari itu, Kim cepat-cepat bersembunyi. Saat Bu Asia masuk, dia melihat ada laptop. Berarti itu ada orang ya. Saat dia ingin membukanya, Kim mengalihkannya dengan menyalakan pembersih otomatis. Bu Asia pun curiga dan masuk mencari tahu siapa yang ada di situ. Kim cepat-cepat mengambil laptopnya dan bersembunyi. Saat Bu Asia kembali, dia melihat laptopnya sudah tidak ada. Bu Asia pun keluar. Melihat Bu Asia sudah pergi, Kim kembali lagi, tapi tanpa diketahui Bu Asia malah kembali dan melihat Kim. Bu Asia terlihat kesal Kim berada di bengkelnya Gla. Selang beberapa jam, Gla kembali bersama Gloy. Gloy meledek Gla yang meminta Kim untuk bersih-bersih di bengkelnya. Gloy merasa Gla masih mencintai Kim. Benci tapi cinta. Sementara Gloy meledek Gla memasukkan kembali pakaian bersih yang digantung. Gla dengan kesal menyuruh Kim mencuci lagi pakaiannya dan tidak boleh pakai pewangi dan pelembut. Aneh ya, Gla terus membuat Kim kesal. Kim dengan sabar menurutinya. Gla juga menyuruh Kim untuk membuang mesin penyedot debu karena itu hanya menghemat waktu. Gla ingin semua waktu Kim hanya untuknya. Gla juga memarahi Kim karena tidak mengisi kulkasnya yang kosong. Kim dengan sabar menuruti perintah Gla. Kim pun berbelanja di supermarket sendiri. Tiba-tiba Tan datang dan menemani Kim belanja. Setelah itu, Kim mengantarnya ke bengkel Gla. Saat sedang memasukkan belanjaannya ke kulkas, Gla terus menatap Kim dengan sinis. Gla melihat daftar belanjaan yang terdapat barang-barang belanjaan Tan juga. Gla memarahi Kim karena berbelanja dengan pacarnya, sedangkan waktunya hanya untuk Gla. Kim memberitahu pernikahannya tinggal 5 bulan lagi dan hanya itu yang bisa dia berikan pada Gla. Gla pun meminta perpanjangan waktu dengan menikahi Tan dulu baru ceraikan dia. Berbagi istri pun bisa karena Gla merasa Kim pandai berselingkuh. Kim ingin melepaskan tangan Gla tapi Gla terus memegangnya dengan kuat. Kim menamparnya dan mengatakan itu sebabnya mereka tidak akan bertahan karena Gla sangatlah kasar. Kim pergi dengan kekesalannya. Setibanya di rumah, Kim memikirkan perkataan Gla yang meminta waktunya hanya untuk Gla. Sedangkan di bengkel, Gla melihat buah yang dilempar Kim tadi tercecer di lantai. Gla terlihat senang. Besoknya, Kim pergi menjemput Gla yang sedang beramal. Gla menghampiri Kim dan mengatakan dia berdoa untuk Kim. Gla menyuruh Kim untuk berbuat amal agar dia boleh pulang lebih awal. Kim pun menuruti perintah Gla. Kim beramal pada biksu kecil dan Gla membantu biksu kecil itu. Kim sangat tersentuh melihat itu. Setelah itu, Gla pergi ke tempat Bibi pemilik rumah dan mendapati banyak sekali makanan. Bibi menjelaskan ada grup pecinta kuliner memesan makan siang tapi mereka mendadak membatalkannya karena pesawat mereka ditunda. Gla pun menelpon Kim dan meminta Kim untuk datang membantunya. Sebagai gantinya dia akan memberikan Kim hari libur. Awalnya Kim menolak karena dia sedang rapat, tapi mendengar Gla akan memberinya libur, dia pun menyetujuinya dan mengajak timnya untuk ikut. Saat Kim akan pergi, tiba-tiba Tan datang. Tan mengajak Kim untuk bertemu tim catering. Kim kaget. Lalu Kim meminta Lita untuk membantunya menemani Tan pergi melihat catering karena dia harus menuruti perintah Gla agar dia bisa dapat libur, dan itu juga syarat Gla agar Gla mau teken surat cerai. Lita menyetujuinya agar dia bisa menebus kesalahannya pada Kim. Di rumah tua, timnya Kim sudah datang tapi Gla tidak melihat Kim. Ia pun menelponnya. Lalu Kim tiba dan langsung masuk. Bibi Chor sangat senang Kim dan timnya datang. Tiba-tiba Claire menelpon Carl dan menanyakan tentang masalah perceraian mereka. Claire memberi Gla waktu sampai dia kembali lagi, jika tidak mereka harus putus. Selesai menelponnya, tiba-tiba Bu Asia memberitahu Claire bahwa Gla hanya menipunya dan memperlihatkan akte nikahnya. Claire mengetahui istri Gla itu adalah Sai Kim. Ternyata mereka sudah saling bertemu dan berpura-pura tidak saling mengenal.
Tahu Claire, saya Kim akan menikah, tapi Bu Asia mengatakan mungkin tidak akan jadi menikah karena Gla dan Kim akan kerujuk kembali. Bu Asia juga memberitahu Gla dan Kim sedang berduaan. Mendengar itu, Claire langsung menelpon Kim. Saat Kim mengangkatnya, dia mendengar bunyi-bunyian yang persis saat dia menelpon Carl. Claire langsung mengatakan dengan kesal jika Carl tidak bercerai maka dia akan memutuskan Carl. Claire juga menuduh istri Carl egois yang terus-menerus menahan Carl. Karena Carl menghampiri Kim yang sedang menelpon dengan Claire, Kim mengatakan mungkin dia akan menunjukkan sifat aslinya. Tiba-tiba Baby John memanggil Kim karena bumbu masakannya sudah siap. Di tempat lain, EO-nya Tan dan Kim memberitahu bahwa Kim sudah menyewa mandor perencanaan pernikahan. Tan kaget Kim tidak pernah mengatakannya, tapi tiba-tiba Lita datang dan mengatakan dia adalah perencana pernikahan Kim. Tan kaget itu adalah Lita. Tan menarik Lita dan bertanya. Lita mengatakan dia adalah pendamping pengantin dan perencana juga. Lita menggoda Tan apa Tan takut dia menggantikan pengantin. Tan menjawab dia takut Lita merusak pernikahan mereka. Lita memperingatkan Tan tentang ayahnya Kim yang tidak menyetujui pernikahannya dengan Kim dan itu akan menyakiti Kim. Tiba-tiba ibunya Lita menelpon Tan. Ternyata ibunya Lita ada di kantor polisi karena dituduh pelakor oleh seorang ibu. Ibu Saji yang adalah ibu Lita malah merasa dilecehkan. Ibu itu membela suaminya yang taat agama dan ibu Saji ibu tunggal yang putus asa sehingga menggoda suami orang. Mendengar itu ibu Saji sangat emosi dan terjadilah aksi saling menggigit. Tan datang menjadi penjamin ibu Saji. Setelah itu ibu Saji memberitahu dia tidak ingin Lita tahu karena Lita pasti akan menyuruhnya menutup salon. Tan membenarkannya karena kaca salonnya pecah. Tiba-tiba ada papan jatuh, untungnya Tan menolong ibu Saji, tapi tangannya malah terluka. Kemudian Tan membantu membereskan salon ibu Saji yang berantakan. Ibu Saji khawatir mereka akan datang lagi dan merusak salonnya. Tan menawarkan diri dia akan sering kesini dan mereka tidak akan berani datang. Ibu Saji tersentuh, berterima kasih dan memeluk Tan. Kemudian Lita menelpon ibunya. Ibunya meminta agar jangan sampai Lita tahu kalau Tan di sini karena dia akan sangat malu. Ibu Saji mengangkat teleponnya dan bersikap baik-baik saja. Di bandara, Gla mengantar Claire yang akan kembali ke Amerika. Claire mengingatkan lagi permintaannya. Carl menjawab dia sudah bercerai saat Claire sudah kembali ke sini. Setelah itu, seperti biasa, Kim mengantar Gla. Saat dalam perjalanan, Gla memberitahu Kim bahwa ada yang sedang membutuhkan mereka. Kim bingung harus bagaimana. Gla marah-marah pada Kim yang tidak tahu menjaga rahasia. Gla juga menunjukkan cara melihat tujuan seseorang tinggal melihat GPS. Terlihat GPS mobil Kim yang selalu datang ke bengkel Gla. Maka dari itu Gla selalu berpindah-pindah agar tidak ada yang menemukannya. Gla turun dan memberitahu Kim dia akan mengembalikan mobil ini setelah bekerja. Kim malah meledek Gla tidak mau ketahuan selingkuh. Kim pun turun dan Gla memberikan kunci mobil padanya lalu mereka pergi. Setelah itu Gla sedang olahraga lari. Kim menerima telepon dari Tan menanyakan kartu pernikahan mereka. Saat Kim berbalik, Gla ada di belakangnya. Kim menutup teleponnya dan membeli minuman. Lalu Gla memberitahu antingnya hilang dan menyuruh Kim mencarinya. Kim menuruti perintah Gla dan mencari antingnya. Gla meminum minuman olahraganya tapi ternyata asin. Melihat itu, Kim menertawakannya. Tiba-tiba penyiram rumput menyala dan membuat Kim basah. Gla membalasnya dan menertawakan Kim. Kemudian Gla memesankan Kim pakaian untuk ke suatu tempat agar Kim bisa menjadi sekretarisnya. Kim juga kaget Gla membelikannya bra. Hanya menjawab dia sudah mengetahui luar dalamnya Kim. Kemudian mengajak Kim ke suatu tempat yang disebut wisata Yadong karena para turis juga banyak yang meminta ini. Mereka meminum minuman khas Thailand yang memabukkan. Tanpa sadar mereka berdua saling bercerita lama. Setelah itu mereka pulang. Gla yang menyetir karena Kim terlihat sangat mabuk. Sementara itu Tan masih berada di rumah Lita. Ibunya menceritakan dulu saat masih sekolah Lita selalu menjual baju-baju bekas lewat daring dan Kim membantu Lita menjual barangnya juga. Kim adalah gadis yang baik, dia memperlakukan Lita setara dan dia satu-satunya anak yang berteman dengan Lita dan tanpa keluarga Kim, Lita tidak akan sekolah di luar negeri.
Di kantor Lita, Lita sedang merancang kartu undangan Kim dan Tantai. Tiba-tiba seseorang mengirim video ibu Lita saat di kantor polisi. Lita datang dengan kesal pada ibunya karena ibunya merahasiakan ini padanya. Ibunya menenangkan Lita dan mengatakan dia bisa mengatasinya dan dia baik-baik saja. Lita melihat sebuah jas dan mempertanyakannya. Ibunya memberitahu bahwa Tantai datang dan membebaskannya karena dia tidak tahu harus memanggil siapa. Lita marah dan menangis karena ibunya malah berpikir Lita egois padahal dia tidak ingin siapapun menyakiti ibunya. Ibunya memeluk Lita dan mengatakan dia masih bisa bertahan melewati ini semua. Dia juga mengatakan pacar Kim, Tantai, sangat baik mau membantunya. Kemudian Lita melihat Tan yang sedang tidur dan memotretnya. Tan yang sadar mengambil ponsel Lita dan menghapus fotonya. Namun, Tan juga mendapati foto saat Lita mabuk bersama Tan. Tan menuduh Lita mengkhianati Kim. Lita menjelaskan bukan dia yang mengambil foto itu. Tan bertanya lalu siapa? Tapi Lita enggan memberitahu kalau itu adalah ayah Kim. Tapi Lita sudah berjanji Kim tidak akan melihat foto-foto ini. Tan yang kesal tidak percaya lagi pada Lita lalu dia pergi. Lita ingin mengatakan yang sebenarnya tapi Tan malah pergi. Setelah tiba di bengkel, Gla tersenyum menatap Kim yang mabuk. Gla membangunkan Kim. Kim pun keluar dengan semboyongan. Kim ingin menyetir pulang dan menyuruh Gla untuk mengambilkan kunci mobilnya. Saat Gla akan mengambil kunci, dia melihat Kim sudah terduduk di bawah. Lalu Gla menggendong Kim ke dalam. Tanpa diketahui mereka, ternyata Claire mengikuti mereka. Flashback, Claire membatalkan penerbangannya dan mengikuti Gla dan Kim. Sementara di dalam, Gla menidurkan Kim dan mengambilkan air untuk Kim. Lalu mereka tertidur bersama. Gla menata wajah Kim dan mengingat saat dulu mereka bersama. Gla memegang tangan Kim dan meletakkannya di dadanya. Kim teringat saat Gla mengatakan dia akan mencintai Kim sampai dia mati. Lalu mereka berdua berciuman dan itu disaksikan oleh Claire. Claire sedih melihat itu. Kemudian Kim sadar dan dia ingin pulang. Gla meminta Kim menunggu agar Kim bisa mengantarnya, tapi Kim bersikeras bisa menyetir sendiri. Saat Kim menyetir, dia terlihat pusing dan tidak fokus sehingga mobilnya oleng sana-sini. Claire mengikuti Kim dan terus mengklakson agar Kim sadar. Kim yang sedang menuju bengkel melihat Kim dan Claire yang seperti sedang kejar-kejaran. Gla menelpon Kim dan Kim memberitahu ada sesuatu yang terjadi. Kim dan Claire sedang berkelahi. Dalam mobil, Kim pingsan dan sadar kembali, kemudian dia hilang kendali dan menabrak. Claire keluar dan meminta Kim menolongnya, tapi Kim malah memarahi Claire yang menyebabkan ini. Kim mengeluarkan Kim dari mobil. Kim memeriksa Kim yang sudah tidak bernafas lagi. Gla datang tapi Kim menghalangi Gla dan menyuruhnya tenang karena Kim tidak bernafas lagi. Claire merasa bersalah karena telah membunuh Kim. Gla meminta Kim membawa Claire pergi. Gla berusaha memberikan pertolongan dan meminta Kim jangan meninggalkannya. Gla menangis, kemudian tenaga medis datang dan memberi pertolongan. Untungnya Kim selamat. Gla terus menemani Kim sampai di rumah sakit. Gla terlihat sangat mengkhawatirkan Kim. Gla terus menangis khawatir kepada Kim. Ternyata saat di ambulans, saking khawatirnya Gla sampai mengatakan jika Kim sudah pulih dia akan menuruti permintaan Kim. Bahkan jika Kim akan berhenti, dia akan memenuhinya. Kim datang dan memberitahu dia sudah membawa Claire ke tempatnya dan jika Kim kenapa-kenapa, Claire bisa dituntut. Gla kemudian menemui polisi yang menanyakan kejadiannya. Sin dan Tan datang menemui Kim. Dokter mengatakan kadar oksigen dalam paru-parunya rendah dan kadar karbon dioksida di dalam darahnya tinggi dan mereka harus memberinya perawatan khusus dan waspada terhadap infeksi paru-paru. Dan Kim beruntung karena seseorang memberikan CPR padanya. Itu sebabnya Kim sadar kembali. Sin bertanya apa penyebab kecelakaan. Dokter mengatakan karena pasien mengemudi dengan mabuk dan mereka harus observasi dulu di ICU. Seperti yang sudah dokter jelaskan pada suaminya. Tan kaget mendengar suami. Tan bertanya maksud dokter. Pak Sin memberikan surat yang ditandatangani oleh Gla dengan nama Karl Rahman. Tan merasa mungkin dokter salah, tapi Pak Sin membantahnya dan memberitahu Sai Kim dan Karl pernah menikah. Mereka masih pasutri dan Tan adalah pezina. Tan sangat kaget mendengarnya. Sementara itu, Gla kembali ke bengkel. Di situ masih ada Claire.
Claire memberitahu jika dia tidak membutuhkan Gla dan Kim mungkin dia tidak akan tahu bahwa Kim adalah istri Carl. Carl mengatakan Claire hampir membunuh Kim. Claire dengan emosi mengatakan dia tidak tahu. Tadinya dia hanya ingin membongkar kebohongan Kim, tapi mobilnya malah oleng dan Claire malah terseret ke dalam masalah ini. Claire histeris karena dia tidak bermaksud membunuhnya. Carl memeluk Claire dan menenangkannya. Carl menyalahkan dirinya dan dia harus menerima ganjaran. Di rumah sakit, Pak Sansa menjelaskan bahwa 7 tahun lalu Kim kabur dengan Carl. Namanya saat itu bukan Carl, tapi namanya adalah Gaugla. Dulu dia hanya pemuda miskin. Kim dulu sempat hamil dan Pak Sin tidak mengakuinya, tapi hubungan mereka tidak lama. Kim keguguran dan Gaugla meninggal di penjara. Mereka mengira semua sudah selesai, tapi ternyata Gla selamat. Dan Kim baru-baru ini tahu Gaugla dan Carl adalah orang yang sama. Mereka akan bercerai tapi masih ada masalah harta gono gini, dan saat setuju menikahi Tan, Kim tidak tahu bahwa pernikahannya masih sah. Di bengkel, Claire sudah tidur. Gla mengambil pakaian Kim dan bergumam jika Kim tidak selamat maka dia akan membalasnya di kehidupan berikutnya. Besoknya, Lita datang untuk mengunjungi Kim. Tan terlihat masih menunggu di luar ICU. Tan kesal dan menuduh Lita selama ini selalu menahannya agar Kim bisa bertemu suaminya Gla. Dan rahasia apalagi yang mereka sembunyikan? Dia merasa dibodohi, juga merasa bersalah jika mencapakan Kim. Lita meminta Tan untuk tidak kejam pada Kim saat dia sadar nanti, karena Kim akan sangat terluka saat dia tahu Tan tidak sebaik yang Kim pikir. Jika seseorang mencintai kita apa adanya, itulah yang disebut cinta sejati. Lita meminta Tan menanyai diri sendiri apakah dia bisa melakukan itu untuk Kim. Tanpa diketahui, Kim mendengar pembicaraan mereka. Kemudian suster menyuruh mereka masuk. Suster menjelaskan kadar oksigen Kim sudah kembali normal dan akan dipindahkan ke ruangan khusus agar cepat pulih. Kim memberitahu dia tidak ingat bagaimana dia bisa sampai di sini, dan yang dia ingat dia mengemudi dan pingsan. Tan memberitahu bahwa dia sudah tahu Kim minum dengan Carl dan sedang mengurus cerai. Jika Kim sudah pulih, mereka akan bicarakan lagi pernikahannya. Kim kaget dan mau meminta maaf, tapi Tan menyuruh Kim istirahat saja dulu lalu Tan pergi. Kita tidak menyangka Tan berkata itu saat seperti ini. Di sisi lain, Pak Sin sedang memeriksa kamera CCTV di dashboard mobil Kim dan mendapati ada yang membutuhkan Kim. Tapi Pak Sansa mengatakan di CCTV lain justru Gla yang menyelamatkan Kim. Tapi Pak Sin tidak mempercayainya dan menyuruh Pak Sansa menuntut pacar Gla atau Gla. Sansa memberitahu jika ada skandal maka pernikahan Kim terancam gagal. Pak Sansa membiarkannya karena Gla tidak akan membiarkan Kim hidup bahagia. Lalu Pak Sansa memberitahu Kim bahwa ayahnya curiga ini bukan kecelakaan. Kim memberitahu bahwa dia tidak ingat ada yang mengikutinya. Yang dia ingat saat itu dia mengantuk sepanjang waktu seolah-olah akan pingsan. Sansa juga mengatakan ada saksi yang melihat Nona Claire ada di tempat kejadian saat itu. Tempat lain, Kim memberitahu bahwa mereka menuntut Gla dan Claire, tapi Gla mengatakan dia yang akan mengurusnya. Manajer Claire meminta Gla untuk jangan mempertaruhkan reputasi Claire karena jika orang tahu ini akibat perzinahan, maka itu akan mengakhiri karir Claire. Lalu mereka pergi. Kim memberitahu mereka akan memakai kasus ini untuk membalas Gla. Lalu Gla mengunjungi Kim di rumah sakit dan menanyakan kabarnya. Kim menjawab dia masih sakit. Gla memberitahu bahwa Claire yang membutuhkan Kim semalam dan dia menyesal tidak menyangka akan jadi begini. Gla meminta untuk tidak melibatkan dan menuduh Claire sebagai gantinya, dia akan tekan surat cerai Kim. Gla tidak akan menuntut apapun dari Kim, baik harta gono gini maupun kompensasi waktu. Gla juga tidak akan mengungkit masa lalu dan Kim boleh melupakan masa lalu mereka berdua. Yang penting jangan libatkan Claire. Gla rela lakukan apapun. Kim tidak menyangka Gla bisa memohon seperti ini. Karena Gla rela melakukan apapun, Kim pun menyuruh Gla untuk memberinya makan. Gla menurutinya dan menyuapi Kim. Lalu Kim juga menyuruh Gla memijat kakinya. Kim tidak menyangka Gla begitu mencintai Claire hingga rela melakukan apapun yang Kim suruh. Gla kemudian memberikan surat cerai yang sudah dia tanda tangani dan jika Kim sudah pulih dia boleh tanda tangan. Kim sedih dan menangis karena itu berarti ini adalah pertemuan terakhir mereka. Gla berpikir Kim menangis karena sakit. Gla bertanya mana yang sakit. Kim memberitahu dia sangat sakit karena obatnya habis. Sebenarnya sakit hati.
Ji-on dan Lita datang dan mendapati Kim yang menangis. Lita mengetahui Gla yang menabur garam di luka. Lita melihat surat cerai yang sudah ditandatangani oleh Gla dan Kim terlihat sangat hancur. Sementara di luar, Gla menyalahkan dirinya dengan memukul-mukul dinding rumah sakit dan bersambung. Apakah mereka berdua akan benar-benar bercerai? Jangan lewatkan episode selanjutnya ya. Bye-bye.